Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai info-info dunia kuliner dan dunia traveling. Pantengin terus ya channel ini. Travelers lagi di Medan nih. Kali ini saya mau nginep di Hotel Grand City Hall Medan. Ini adalah salah satu hotel bintang 5 berada di kawasan pusat kota Medan. Travelers, Hotel Grand City Hall ini lokasinya strategis banget. Kemudian berada di kawasan yang dikelilingi oleh aneka bangunan tua kota Medan. Jadi arsitektur hotel ini mengikuti zaman kolonial ya. Apalagi di dalamnya nanti bisa kita lihat adalah salah satu restoran hotel ini yang diberi nama The Heritage. Ini adalah bagian bangunan balai kota Medan yang bentuknya masih mempertahankan arsitektur aslinya. Terus di sini juga kalau jalan-jalan di sekitar hotel kita bisa menemukan gedung-gedung tua yang sudah menjadi cagar budaya tapi masih digunakan sebagai gedung-gedung komersial atau gedung bisnis. Ada gedung Bank Indonesia, kemudian ada kantor pos, dan yang paling menyenangkan juga di depannya ada lapangan Merdeka. Sebelumnya sih lapangan Merdeka ini dijadikan pusat food court namanya Merdeka Walk. Tapi sekarang sedang dilakukan pembangunan dan akan dialihkan fungsi bukan lagi menjadi area food court. Tapi nggak usah khawatir travelers, di sekitar sini banyak tempat-tempat makanan yang menarik. Ada daerah Kesawan, ini kita bisa menemukan restoran Tip Top, resto yang menjadi legend di kota Medan. Kemudian ke stasiun kereta Medan juga dekat. Jadi kalau travelers ingin pergi ke Bandara Kuala Namu, bisa naik kereta cepat dan bisa lewat stasiun kereta Medan yang hanya jarak tempuhnya sekitar 3-5 menit. Dari sisi arsitektur juga saya suka dengan hotel ini karena meninggalkan kesan bergaya-gaya kolonial tapi bersih modern karena memang sudah direvitalisasi. Nah sekarang travelers, saya sudah sampai di Hotel Grand City Hall Medan dan saya akan masuk ke lobi untuk check-in. Kita bisa lihat ya travelers, area parkirnya bisa outdoor atau indoor. Untuk yang indoor ini areanya memang agak kecil ya, tapi kita bisa masuk ke area basement dan disediakan lift untuk mengarah ke lobi hotel. Lobinya gede sih, tapi agak terkesan agak terkesan kosong karena memang tidak banyak furniture yang ada di sini. Di tengah-tengah ada foyer dengan karangan bunga segar, kemudian dinding yang berhadapan dengan pintu masuk lobi dilapisi dengan cermin dan diberikan motif berwarna emas jadi terkesan lapang. Dari lobi ada tangga dan eskalator menuju ke lantai 2 di mana kita bisa menuju ke arah resto dan kemudian ballroom, dan kita bisa melihat bahwa langit-langitnya tinggi dan kemudian ada chandelier yang cukup gede berada di tengah-tengah dan menjadi sentral dari lobi hotel ini. Di area lobi juga ada cafe di mana kita bisa duduk-duduk, ngobrol-ngobrol atau ngetes sore. Dan kalau kita menuju ke sebelah kanan lagi kita ketemu dengan restoran hotel yang bernama The Heritage. Ini adalah memanfaatkan bangunan balai kota Medan yang bersejarah dan masih mempertahankan bentuk aslinya. Ada beberapa set sofa di sekitar lobi yang bisa dijadikan untuk tempat menunggu sambil proses check-in berlangsung atau sambil ngobrol-ngobrol dengan tamu. Kesan klasiknya juga ditunjukkan dengan pemilihan gorden yang juga menggunakan tema klasik. Ini meja resepsionisnya travelers menggunakan material bertekstur yang memberikan kesan berbeda. Sambil menunggu proses check-in, saya ngeliat-liat bagaimana bagian dalam dan luar hotel ini. Nah ini ya travelers, bagian dari hotel yang menjadi ikon dari gedung ini. Ini adalah bentuk City Hall di mana dulunya digunakan sebagai tempat pejabat-pejabat wali kota berkantor di sini. Fasilitas lain yang juga ada di sekitar lobi adalah butik dan salon. Proses check-in selesai dan saya akan menuju kamar. Jadi travelers, kali ini saya akan menginap di kamar tipe City Hall Suite Room. Oh ya, untuk menuju kamar kita harus menggunakan keycard ya travelers. Jadi keycard ini hanya kita bisa gunakan untuk menuju lantai di mana kamar kita berada. Tidak bisa digunakan untuk tombol ke kamar-kamar lain kecuali untuk fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk umum seperti kolam renang, spa, fitness, dan lain-lain. Berjalan menuju kamar melalui koridornya suasananya tenang dan sepi dengan karpet tebal. Kemudian ada beberapa interior hotel yang menggunakan unsur-unsur metal dengan tembaga dan ini kelihatan menjadi kesan yang cakep dan elegan.
Nah, sekarang saya sudah masuk kamar ya travelers. Kira-kira layoutnya seperti ini untuk kamar City Hall Suite Room. Jadi kita masuk akan mendapatkan living room dengan beberapa sofa set dan kemudian meja kerja. Kemudian berjalan ke sebelah kiri, kita akan mendapatkan ruang tidur dengan furniture untuk tidur dan kemudian lemari, dan juga di sebelah kirinya ada kamar mandi. Boleh dikatakan kamar ini adalah kamar dengan kelas tertinggi di hotel ini, sehingga memang ekspektasi saya adalah mendapatkan kamar yang luas dan fasilitas yang memadai. Ini kamarnya luas banget ya travelers, sekitar 55 meter persegi. Mungkin karena berada di sudut jadi bentuk kamarnya tidak persegi ya travelers. Jadi untuk ruang tamu atau living room ini berbentuknya seperti segi 5 bersudut-sudut. Di sebelah kanan pintu masuk ada tempat untuk meletakkan koper dan bagasi. Kemudian di dalam living room ini juga ada sofa dengan meja, dan kemudian ada juga meja kerja dengan kursinya dan juga TV. Seluruh lantai di living room ini dilapisi dengan karpet tebal berwarna coklat. Untungnya plafonnya diberikan aksen bermotif lengkung sehingga tidak menjadi membosankan. Fasilitas internetnya sih cukup kencang, tapi sayangnya saluran channel TV-nya untuk TV nasional kurang terlalu jelas gambarnya ya, agak-agak buram dikit. Room amenitiesnya cukup lengkap, ada air mineral, ada teh, kopi, gula diet, dan juga ada coffee maker dengan kapsulnya, juga ada pemanas air. Ada minibar juga, tapi ini berbayar ya travelers, ada level harganya tertera di sini. Kemudian di bagian bawah ada mini fridge. Di dindingnya ada jendela atau mungkin pintu ya tepatnya, tapi nggak bisa dibuka travelers. Ke arah jendela atau pintu keluarnya ada balkon, tapi karena pintu atau jendela terkunci kita tidak bisa menuju keluar ke balkon, hanya bisa memandang dari jendela. Penerangannya nggak terlalu terang sih, tapi masih bisa saya terima lah. Sekarang kita masuk ke area tidur ya travelers. Ini kamar tidurnya nggak terlalu gede sih. Ada tempat tidur dengan ukuran king dan 2 bantal besar dan 1 bantal kecil yang menggunakan motif tenun daerah. Ini masih didominasi dengan warna coklat dan krem, tapi aksen bantal kecil dan penutup tempat tidur menggunakan warna biru rasanya agak-agak kurang nyambung ya menurut saya. Di kamar ada TV juga dengan ukuran yang sama dengan di living room, dan penangkapan siarannya juga nggak terlalu bagus ya. Lantainya masih dilapis karpet tebal coklat bermotif. Kemudian di atas headboard ada lukisan abstrak juga dengan unsur warna coklat. Untuk colokan agak terbatas ya travelers, hanya ada di sebelah kanan tempat tidur, di atas nakas, dan kemudian di tempat meja kerja atau meja hias. Untuk di kamar tidur ini lampunya bisa diatur terang gelapnya dengan memutar tombol yang ada di atas nakas. Di sebelah kanan tempat tidur ada lemari 2 pintu, isinya ada safe deposit box, slippery, flashlight, dan juga wardrobe. Tapi tidak ada setrikaan dan iron board di sini. Setrikaan mungkin harus di request kali ke housekeeping ya travelers kalau kita memang butuh. Sekarang kita cek kamar mandinya yuk. Kamar mandinya lumayan luas lah travelers, menggunakan tetap warna krem muda, dan kemudian ada bathtubnya, ada shower roomnya, ada WC, dan juga ada wastafel. Toiletrisnya standar ya travelers, ada cermin cembung, ada hair dryer, ada peralatan mandi seperti sabun, shower gel, kemudian ada juga sampo, conditioner, ada sisir, sikat gigi, kemudian ada juga lengkap 2 buah gelas, dan kemudian handuknya juga ada handuk badan dan handuk tangan. Showernya ada tipe curah hujan dan tipe handheld, dan tidak ada masalah dengan air panas dan dingin, dan juga kelancaran air semuanya bagus. Nah, ini pemandangan dari jendela di dalam kamar tidur ya travelers. Kita bisa melihat pemandangan bangunan-bangunan dan rumah-rumah dari kota Medan, city view. Pro untuk kamarnya, saya bisa tidur dengan tenang dan nyaman, tidak ada gangguan keributan dan lain-lain. Sekarang udah pagi-pagi, kita waktunya untuk breakfast ya travelers. Saya agak penasaran dengan menu yang akan disajikan, karena ekspektasi saya adalah kalau saya menginap di hotel, saya bisa menemukan makanan-makanan lokal yang enak yang mungkin tidak sempat saya kunjungi atau rasakan kalau saya lagi berada di kota itu. Jadi memang fokus saya adalah menikmati makanan lokal yang ada di restoran. Breakfast disediakan di Spoon Dining di lantai 1. Ini restorannya buka 24 jam ya traveler. Masuk ke dalam resto saya mendapatkan suasana yang berbeda karena dinominasi oleh warna-warna merah yang berani.
Interiornya semakin menarik dengan adanya tirai berupa bola-bola kristal yang seperti air turun ke bawah. Travelers juga bisa memilih duduk mau indoor atau outdoor. Untuk outdoornya didominasi dengan unsur-unsur warna kayu, warna alam. Menunya cukup lengkap ya travelers, ada menu Western, menu Indonesia, menu lokal, Chinese atau Asia. Saya langsung tertarik dong dengan lontong Medan. Ini kondimennya ada bihun goreng, ada telur balado, kemudian ada teri goreng, ada bumbu koya, dan kemudian sayur santan dengan tauco. Menu utamanya ada macam-macam karbo, ada nasi putih, nasi uduk, nasi goreng, dan bakmi goreng. Tentu dilengkapi dengan aneka protein seperti daging-dagingan dan sayur-sayuran. Ini juga ada menu westernnya travelers. Di menu lokal lagi ya travelers, ada mie ayam yang khas dengan bumbu Medan dan juga soto Medan yang gurih. Untuk cold foodnya ada smoked beef, ada aneka keju, ada salad, aneka puding, dan juga aneka manisan. Mau yang anget-anget ada bubur ayam dengan aneka kondimennya dan kuah stok yang mantap. Nih travelers, siapa yang gak ngiler dengan aneka cake dan kue-kue jajanan pasar ini? Ada juga bubur kacang hijau dan roti-rotian. Menu orientalnya juga ada dimsum yang masih anget-anget. Ini aneka gorengannya ya travelers, ada tempe goreng, singkong goreng, pisang goreng yang manis. Nah ini juga menu lokal yang saya cari-cari, lupis dengan parutan kelapa dan gula arennya yang manis. Ada juga infused water, aneka susu, sereal, dan jus. Nah ini mie rebus versi Medan yang kuahnya lebih kental. Serang saya suka karena saya menemukan banyak makanan lokal khas Medan di resto ini. Dan saya menikmatinya makanan enak, rasanya bumbunya pas. Habis breakfast sekarang kita cobain kolam renangnya. Jadi saya menuju kolam renangnya. Kolam renangnya cukup gede ya travelers. Dan ada dua bagian, kolam dewasa dan kolam anak-anak. Kedua kolam ini bentuknya melingkar ya. Pool bar di sisi kolam dan juga beberapa lazy bed untuk jemur-jemur. Karena masih pagi, kolam renangnya masih sepi ya, jadi asik juga untuk berenang sekarang. Saya sih suka ngelihat kolam renangnya ya, karena emang dibuat dengan serius, tidak sekedar ada, dan juga tempatnya bersih dan ada beberapa tanaman hijau juga di sekitarnya. Antara kolam anak dan kolam dewasa diberikan pembatas besi, jadi cukup aman, anak-anak tidak akan masuk ke kolam dewasa. Di sebelah kolam ini ada taman yang bagus dan juga ada semacam lounge ya. Jadi kalau saya bayangin ini sepertinya kalau malam-malam ada lounge yang buka di kolam dan kemudian tamu-tamu hotel bisa santai-santai atau duduk-duduk di lounge ini. Dari sisi kolam renang ini pemandangan hotelnya cakep sih karena bisa saya melihat gedung tinggi dari hotel ini dan juga pemandangan di sekitarnya. Ruang bilasnya juga tersedia dan juga untuk ruang ganti juga tersedia, bersih dan terawat. Mau buang-buang kalori juga ada gym and spa City Hall yang terletak di sebelah kolam renang. Area gymnya juga luas ya dengan lantai parkit. Peralatannya juga cukup lengkap travelers, mau latihan beban, latihan kardio, tersedia semua peralatannya di sini. Semua peralatan fitnessnya juga cukup canggih menggunakan peralatan Fit Plus. Bahkan di area fitness ini juga ada tenis meja yang bisa digunakan. Gym ngelihat pemandangan kota begini kan asik ya travelers. Mau ikut dengan kelas yang disediakan oleh hotel, boleh aja tinggal daftar. Ada kelas low impact aerobik, ada professional partner table tennis, ada yoga, zumba, dan lain-lain. Ruang ganti untuk fitness merangkap juga sebagai ruang locker untuk nyimpan barang. Shower roomnya juga bersih, ada air panas, air dingin, dan dilengkapi dengan sabun dan sampo. Nah ini area jacuzzi dan saunanya ya travelers. Jacuzzinya juga cukup gede, terus terang dari beberapa hotel yang pernah saya lihat, ini jacuzzinya juga lumayan gede loh travelers. Berendam di air sambil menikmati pijetan-pijetan dari gelembung air, tentu bisa membuat kita jadi fresh ya. Ada 3 kolam di sini travelers, yang bundar itu kolam air dingin, kemudian yang persegi bentuknya kotak kecil itu kolam air hangat, temperaturnya sekitar 37-an, dan kemudian yang gede adalah kolam air biasa.
perlu buang kalori lebih banyak, perlu keringat lebih banyak, ada ruang steam yang cukup luas. Satu lagi travelers, kalau travelers ingin santai-santai, mungkin merasa pegel-pegel, capek-capek, bisa manfaatin spa di sini. Spa di sini juga bisa dikombinasikan dengan pijat refleks ya. Beberapa kursi di sini dan dilengkapi dengan TV. Jadi sambil dipijat-pijat, sambil menikmati perawatan yang dilakukan, kita bisa mendengarkan lagu atau menonton TV dari layar monitor yang ada. Spa and massage ini ruangnya terpisah ya travelers, karena di depannya ini ada semacam bar yang bisa kita gunakan juga untuk ngopi-ngopi, minum-minum, atau memesan minuman yang beralkohol. Karena terpisah, jadi privasi kita cukup terjaga dan gak usah khawatir ya travelers. Oke travelers, rasanya sudah cukup ya kita ulas, kita lihat bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di Grand City Hall Medan. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan disampaikan di kolom komentar ya travelers. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, dadah.